Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang patologi klinis yang telah dijelaskan oleh Dr. Arif Rahman Nurdianto. Sebelum itu, perkenalkan dulu. Kita dari kelompok 1, ada Rahmat Fadil, ada Tiara Sekar, ada Vivin Vidyawati, ada Amartya Sasa, ada Deva Ayu, ada Nurul Puspitasari, Mirza Zuhria, Dayinta Hapsari, sama Nur Fahmi Ilmiah. Ada 7 topik yang akan dibahas kali ini. Pertama ada patologi klinis hati atau liver yang akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Mbak Vivi, silakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kebagian untuk menjelaskan tentang patologi liver atau hati. Hati adalah organ yang terletak di bagian kanan atas perut. Hati, saluran empedu, dan pankreas ketiganya terkait erat dengan fisiologi pencernaan. Fungsi hati adalah sebagai pembentukan dan ekskresi empedu yang merupakan salah satu fungsi utama dari hati sebagai metabolit, yaitu memetabolisme lipid, KH, dan protein, serta vitamin dan mineral, dan juga konjugasi dan ekskresi steroid. Pada metabolit KH, monosakarida dari usus halus dirubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati, atau yang disebut dengan glikogenesis. Kemudian glukosa dilepaskan ke dalam darah atau glikogenesis untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Hati juga mampu mensintesa glukosa dari protein dan lemak. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh dengan cara mendetoksifikasi sejumlah zat endogen dan eksogen, serta perlindungan terhadap mikroorganisme atau terbentuknya imunoglobulin. Selanjutnya yaitu kelainan fungsi hati. Kelainan fungsi hati salah satunya adalah ikterus atau jaundice, atau yang disebut dengan penyakit kuning. Ini disebabkan karena penimbunan pigmen empedu dalam tubuh yang menyebabkan perubahan warna jaringan menjadi kuning, serta pembentukan bilubirin berlebihan dan juga gangguan pengambilan bilubirin yang tak terkonjugasi oleh sel tubuh. Bilubirin merupakan hasil akhir dari metabolisme dan secara fisiologis tidaklah penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit pada organ hati karena bilubirin cenderung mewarnai jaringan dan cairan yang kontak langsung dengan hati. Untuk nilai normal dari bilubirin adalah 0,1 sampai 1,2 mg per dl. Fungsi hati selanjutnya hepatitis virus. Penyebabnya adalah bisa disebabkan karena virus hepatitis A, B, C, D, E, F, dan G. Yang membedakan dari semuanya itu berdasarkan penandaan serologi AG dan AB. Kelainan fungsi hati selanjutnya yaitu serosis hati atau yang disebut dengan mengerasnya hati. Serosis adalah penyakit hati yang kronis yang ditandai dengan distorsi arsitektur hati normal atau fibrosis dan nodul sel hati yang menggantikan parenkim normal atau hilangnya fungsi atau kehilangan fungsinya. Selanjutnya yaitu kebanyakan minum alkohol. Jadi orang yang terlalu banyak minum alkohol itu, alkohol kan bersifat toksik ya. Jadi langsung terhadap hati yang meningkat pada saat malnutrisi. Kelainan fungsi hati selanjutnya yaitu liver yang berlemak. Itu sering terjadi pada orang yang obesitas atau kegemukan. Jadi livernya itu dia tertumpuk oleh lemak sehingga bisa menyebabkan kerusakan hati.
Selanjutnya yaitu kelebihan zat besi atau hemokromatosis, yaitu zat besi yang menumpuk, zat besi yang dimasukkan ke dalam liver yang berlebihan. Selanjutnya yaitu kelainan fungsi adenoma, yaitu tumor jinak hepatosis. Dan selanjutnya hepatoselular atau selular karsinoma, yaitu tumor yang sudah mengganas. Jadi tumor yang sudah ganas itu dia bisa menyebabkan kerusakan hati yang fatal. Selanjutnya kita memasuki tes fungsi hati. Tes fungsi hati bisa dilakukan dengan cara tes bilirubin dalam urin atau tes urobilinogen dalam urin dan feses. Jadi untuk tes bilirubin dalam urin itu jika urinnya dia berwarna kuning itu artinya masih normal. Tapi kalau urinnya sudah berwarna coklat itu artinya hati itu sudah mengalami kerusakan. Bisa dilakukan tes protein, tes albumin, tes rasio albumin atau globulin, dan juga bisa dilakukan dengan tes trombin dan tes enzim dalam hati. Sudah cukup penjelasan saya patologi hati. Baik, kemudian kita akan membahas tentang patologi klinis ginjal yang akan disampaikan oleh Mbak Dayinta. Mbak Dayinta, silakan. Saya akan menjelaskan tentang patologi klinis tentang ginjal ya. Yang pertama, pengertian ginjal itu adalah salah satu organ yang fungsinya untuk ekskresi hasil metabolisme untuk tubuh kita. Fungsi ginjal itu terdiri 5 fungsi, yaitu pembuangan non-protein nitrogen compound atau NPN. Yang kedua ada pengaturan keseimbangan air. Yang ketiga ada pengaturan keseimbangan elektrolit. Yang keempat ada pengaturan keseimbangan asam basa. Yang kelima ada fungsi endokrin. Bisa langsung aja dijelaskan ada apa aja ini gangguan patologi ginjal apa aja gitu. Jadi kalau di ginjal itu penyakit ginjal itu ada kayak bawaan atau kongenital ya. Terus ada Hirschsprung kidney atau ginjal tapal kuda. Nah, tapal kuda ini ginjal menyatu terhubung di kutub bawah, paling sering terjadi karena kelainan ginjal kongenital. Terus kemudian yang di ginjal tapal kuda yang nomor 2 itu kondisi abnormal pada ginjal ini berlokasi di bawah abdomen. Ginjal tapal kuda terangkut pada bagian arteri mesentrik inferior. Terus kemudian bawaan ginjal yang nomor 2 itu ada renal agenesis. Renal agenesis ini bisa menyebabkan kegagalan proses pembentukan ginjal, kehilangan satu atau unilateral atau kedua ginjal atau bilateral. Yang kedua dari renal agenesis itu ada agenesis unilateral menyebabkan hipertrofi pada ginjal yang sudah ada. Hiperfiltrasi meningkatkan risiko gagal ginjal di kemudian hari. Kemudian yang ketiga di renal agenesis ini ada agenesis bilateral menyebabkan oligohydramnion dengan hipoplasia paru, wajah datar dengan telinga rendah dan defek perkembangan ekstremita atau Potter squeeze includes life. Kemudian bawaan ginjal ini ada polisitis penyakit ginjal ya yang ada ini. Kemudian ada ini ya, kayak gejala utamanya. Gejala utama dari ginjal itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal akut dan sever atau berkembang dalam beberapa hari, dibagi menjadi azotemia praginjal, pasca ginjal, dan intraginjal berdasarkan etiologi. Kemudian di sini ada kayak bawaan ginjal, ada sindroma nefrotik ya dan sindroma nefritik. Sindroma nefrotik itu bisa menyebabkan kayak gangguan glomerulus yang ditandai oleh proteinuria, terus hipoalbuminemia atau edema paiting. Kemudian ada hipogamma globulinemia, itu bisa meningkatkan risiko infeksi.
Kemudian yang di sindrom nefrotik itu ada hiperlipidemia dan hiperkolesterol dan dapat itu menyebabkan pembentukan lemak dalam urin. Kemudian sindrom nefritik itu ada gangguan glomerulus yang ditandai dengan peradangan dan peradangan glomerulus, proteinuria terbatas dari kurang lebih 3,5 gram per harinya. Oliguria dan azotemia, retensi garam dengan edema periobital dan hipertensi, kemudian sel darah merah dan sel darah merah di dysmorphik dalam urin. Biopsi menunjukkan hiperselular glomerulus yang meradang. Kemudian ini ada kayak pemeriksa kreatinin ini juga. Saya sebutkan BUNN ya, yang BUNN ini termasuk kayak penurunan kadar urin plasma dapat disebabkan oleh penurunan asupan protein dan penyakit hati yang berat. Pada kehamilan juga terjadi penurunan kadar ureum karena adanya peningkatan sintesis protein. Kemudian ada pemeriksaan kreatinin. Kreatinin itu pengertiannya adalah penandaan endogen, laju filtrasi glomerulus yang distensa, terutama dalam otot skelet dan sebagai kecil disestesi di hati pankreas dan ginjal. Sintesis kreatin relatif konstan, tetapi dapat terjadi peningkatan kreatinin pada kerusakan otot. Terus ada glomerulus filtration rate atau GFR. GFR diukur untuk yang pertama ada mendeteksi dugaan penyakit ginjal yang baru terjadi, yaitu deteksi dini. Kemudian yang nomor 2, memantau perjalanan penyakit ginjal yang sudah ada. Terus kemudian nomor 4 ini ada kayak inulin ya. Inulin merupakan penandaan eksogen yang ideal untuk pemeriksaan laju filtrasi glomerulus karena difiltrasi bebas oleh glomerulus, tidak direabsorpsi, tidak diskresi, tidak terikat protein plasma, tidak dimetabolisir ginjal, dan kadar dalam darah dapat dibuat stabil. Clearance insulin merupakan pemeriksaan GFR yang sangat baik, namun pelaksanaannya sulit karena harus diberikan lewat intravena yang disusul dengan pemberian lewat infus terus-menerus, membuat kadar dalam darah stabil sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian ada biopsi. Biopsi ginjal itu mengacu pada pengambilan sepotong kecil jaringan ginjal untuk pemeriksaan mikroskopis. Indikasinya biopsi ginjal tersebut ada kayak sindrom nefrotik pada orang dewasa, kemudian sindrom nefrotik atau not responding terhadap kortikosteroid pada anak-anak. Kemudian ada sindrom nefritik akut dengan diagnosa berbeda-beda. Kemudian insufisiensi ginjal yang tidak dapat dijelaskan dengan ukuran ginjal yang mendeteksi normal pada ultrasonografi. Kemudian asimptomatik hematuria terjadi ketika diagnosis lain tidak mampu mengidentifikasi penyakit pendarahan. Kemudian ada kayak gangguan fungsi cangkok ginjal, kemudian ada keterlibatan ginjal pada penyakit sistem sel seperti SLE atau amyloidosis. Kemudian ada tes penunjangan lainnya, ada kayak pemeriksaan makroskop urin, pemeriksaan mikroskop urin, kemudian pemeriksaan urin dengan dipstick. Sudah itu penjelasan dari patologis dari ginjal ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak Dayinta, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Dayinta penjelasannya tentang patologi klinis ginjal. Kemudian yang ketiga topiknya yaitu endokrin dan penyakit metabolik yang akan disampaikan oleh Mbak Deva sama Mbak Bita. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang endokrin dan teman saya Nurul akan menjelaskan tentang metabolik. Endokrin terdiri dari kelompok organ yang sangat terintegrasi dan tersebar luas yang mengatur keadaan keseimbangan metabolik di antara berbagai organ tubuh. Metabolisme merujuk pada semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Reaksi yang melibatkan dehidrasi, sintesis, dan transformasi.
tiga kelas molekul organik kayak energi, protein, karbohidrat, dan lemak secara kolektif dikenal sebagai metabolisme perantara atau metabolisme bahan bakar. Selanjutnya, macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari memiliki ukuran yang cukup kecil, yaitu hanya seukuran kacang polong. Kelenjar ini ditemukan hanya di bagian dasar otak, posisinya sangat dekat dengan hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar hormon berbentuk kuku yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar ini mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Yang keempat, endokrin pankreas. Pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar pipi dengan panjang 12,5 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Yang kelima, kelenjar adrenal. Manusia memiliki 2 kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, metabolik. Baik, terima kasih Mbak Deva. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyakit metabolik. Contoh penyakit metabolik yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia persisten akibat defisiensi atau penurunan efektivitas insulin. Terdapat gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak akibat kegagalan kerja insulin pada sel target. Gejala klinis diabetes mellitus adalah sebagai berikut: hiperglikemia saat puasa, glikosuria, komplikasi metabolik akut, rentan terhadap infeksi pada kulit. Selanjutnya ada diagnosa diabetes mellitus pada orang dewasa berdasarkan kriteria sebagai berikut: kenaikan nyata konsentrasi glukosa plasma disertai adanya gejala klasik penyakit DM, peningkatan konsentrasi glukosa plasma saat puasa. Komplikasi diabetes mellitus ada 2, yaitu akut dan kronik. Akut yaitu ketoasidosis, obses maul, nausea, muntah, letargia, koma, sering dapat diplopia. Dan kronik yaitu gangguan vaskular dan neurologik, percepatan aterosklerosis, infark miokard, retinopati aktif, pulpus indolen pada kaki, neuropati perifer, neuropati visceral atau kejang abdomen, dan diare terutama malam hari. Selanjutnya, gula darah biasanya dipertahankan dalam kisaran 120 mg. Menurut ADA dan WHO, kriteria diagnostik untuk diabetes meliputi glukosa plasma puasa yaitu 26 mg, glukosa plasma acak 200 mg, glukosa plasma 2 mg setelah tes toleransi glukosa oral dengan dosis pemuatan 75 gm, dan tingkat glikasi hemoglobin atau HbA1c sama dengan 6,5%. Selanjutnya, terganggu atau prediabetes didefinisikan sebagai glukosa plasma puasa antara 100 dan 125 mg, glukosa plasma 2 jam antara 140 dan 199 mg. Setelah OGTT glukosa 75 gm dan atau tingkat glikasi hemoglobin HbA1c antara 5,7% dan 6,4%. Sindroma metabolik.
Sindroma metabolik merupakan kumpulan gejala kelainan metabolik tubuh yang mencakup dislipidemia, hiperglikemia, hipertensi, dan obesitas sentral. Obesitas, khususnya obesitas abdominal atau visceral, mediator inflamasi, adipositokin, kortisol, stres, oksidatif, predisposisi genetik, dan karakteristik gaya hidup seperti aktivitas fisik dan diet diduga terlibat dalam patologi sindrom metabolik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang metabolik. Baik, terima kasih Mbak Pita sama Mbak Deva tentang penjelasan endokrin dan penyakit metabolik. Mbak Mia, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang neuromuskular. Neuromuskular atau neuron atau sel saraf yang bertanggung jawab atas reaksi, transmisi, dan proses pengenalan rangsang yang merangsang aktivitas sel-sel tertentu dan melepas neurotransmitter. Gangguan neuromuskular merangkup gangguan pada otak, korda spina, saraf perifer, dan gangguan pada otot. Neuron dibagi menjadi dua, yaitu neuron motoris yang berfungsi mengontrol organ sasaran, dan neuron sensoris berfungsi menerima rangsang dari lingkungan sekitar maupun dari tubuh. Sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, yaitu otak, medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yaitu saraf nervus. Gambaran klinis pada gangguan neuromuskular, yaitu 1. Weakness. Weakness adalah keluhan paling umum pada pasien dengan gangguan neuromuskular, yaitu kelemahan pada gangguan otot saraf yang berasal dari gaya hidup pasien dan menyebabkan kecacatan pada pasien tersebut. 2. Kontraktur. Kontraktur adalah pengencangan kulit fasia, otot atau kapsul sendi yang mencegah gerakan normal. Kondisi ini terjadi pada pasien yang mengalami kelemahan otot dan nyeri tungkai kronis dan gangguan mobilitas. Ketiga, fatigue. Fatigue adalah keluhan yang terjadi karena banyaknya serat otot yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik atau biasa disebut dengan denervasi. Keempat, atrofi. Atrofi adalah keluhan yang terjadi akibat pasca mobilitas sendi atau seperti patah tulang. Jadi kondisi ini terjadi setelah pasien mengalami cedera atau patah tulang. 5. Muscle hypertrophy. Keluhan peningkatan massa otot yang sering terjadi pada pasien yang sering melakukan olahraga gym. 6. Gait disorder. Keluhan pada gaya berjalan yang goyah yang disebabkan oleh kelemahan pinggul bilateral yang menyebabkan pinggul miring ke arah kaki yang berayun. Pada keluhan gait disorder, yaitu terjadi pada orang yang mengalami kelemahan pada pinggulnya dan berdampak dengan cara berjalannya, yaitu tidak bisa lurus atau goyah. Evaluasi pasien dengan penyakit neuromuskular biasanya memerlukan pendekatan komprehensif yang menggunakan uji laboratorium, elektrodiagnosis, dan terkadang histopatologi. Namun prosesnya dimulai dengan riwayat terperinci dan pemeriksaan fisik, diagnosis, banding, dan pemilihan terapi. Demikian dari saya penjelasan tentang neuron. Terima kasih. Baik, kemudian patologi klinis tentang jantung akan dijelaskan oleh Mas Fadil dan saya. Silakan Mas Fadil lebih dahulu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung
dan pemeriksaan laboratorium fungsi jantung akan dijelaskan oleh Tiaraska. Penyakit jantung. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen dasar, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Dalam jantung terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Bisa dilihat pada gambar berikut. Berikut komponen-komponen jantung terdiri dari aorta, arteri pulmonaris, atrium kiri, vena pulmonaris kiri, katup mitral, ventrikel kiri, ventrikel kanan, vena cava inferior, katup discupidalis, atrium kanan, vena pulmonaris kanan, katup aorta, dan vena cava superior. Poin pertama yaitu gambaran umum patofisiologi jantung. Disfungsi kardiovaskular dapat dikaitkan dengan satu atau lebih dari 6 mekanisme utama. Pertama, pump failure, yaitu kegagalan pompa. Yang kedua, flow obstruction, yaitu aliran obstruksi. Yang ketiga, regurgitan flow, yaitu aliran regurgitasi. Yang keempat, shunted flow, yaitu aliran terpotong. Yang kelima, disorders of cardiac conduction, yaitu gangguan konduksi jantung. Yang keenam, rupture of the head or a major vessel, yaitu pecahnya jantung atau pembuluh darah besar. Poin yang kedua yaitu jenis penyakit jantung. Yang pertama, gagal jantung. Jantung biasanya terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Hanya dapat bekerja pada tekanan yang tinggi. Yang kedua, yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah istilah umum yang menunjukkan kelainan jantung atau pembuluh besar yang ada saat lahir. Sebagian penyakit jantung bawaan muncul dari embryogenesis yang salah selama kehamilan minggu ketiga sampai ke-8, ketika struktur kardiovaskular utama terbentuk dan mulai berfungsi. Yang ketiga yaitu penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik merupakan gabungan sindrom yang berhubungan secara patofisiologis akibat iskemia miokard, ketidakseimbangan antara suplai miokard, perfusi, dan kebutuhan jantung untuk darah oksigen. IHD dapat ditunjukkan dengan gejala beberapa sindrom antara lain: 1. Infark miokard (MI), di mana iskemia menyebabkan nekrosis jantung yang nyata. 2. Angina pectoris, nyeri dada, di mana iskemia tidak cukup parah menyebabkan infark, tapi gejalanya tetap menandakan resiko infark. Yang ketiga, IHD kronis dengan gagal jantung. Yang keempat, kematian jantung mendadak atau SJD. Yang keempat yaitu miokarditis. Miokarditis merupakan kondisi patologi yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme dan adanya proses peradangan primer sehingga menyebabkan luka pada miokardial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mbak Tiara. Baik, selanjutnya untuk uji laboratorium akan saya jelaskan. Penanda biokimia cedera miokarditis, penanda yang saat ini direkomendasikan yaitu ada kreatinin kinase. Jadi kita memeriksa kadar kreatinin kinase dalam urin. Kadar kreatinin kinase tertinggi pada otot, otak, dan jantung. Jadi ketika ada gangguan pada otot jantung, ini kreatininnya akan meningkat. Kemudian ada mioglobin. Jadi mioglobin ini merupakan molekul protein yang mengikat oksigen pada kardiak dan sel otot skeletal. Mioglobin meningkat di awal miokard sekitar 1-3 jam setelah nyeri dada, sehingga digunakan sebagai marker awal adanya MI. Mioglobin meningkat pada miokard, operasi jantung, luka pada otot,
distropsi otot, gagal ginjal, shock, dan trauma. Jadi mioglobin ini bisa diperiksa ketika sekitar 1-3 jam. Jadi periksanya harus cepat-cepat. Kemudian kardiak troponin dan kardiak troponin I, penanda nekrosis miokard yang paling sensitif dan spesifik dan dianggap sebagai penanda yang paling ideal untuk diagnosa jantung. Kemudian ada hormon ya, laktat dehidrogenase, yaitu enzim intraseluler yang terdapat pada hampir semua sel yang bermetabolisme dengan konsentrasi tertinggi, biasanya dijumpai di jantung, otot rangka, hati, ginjal, otak, dan sel darah merah. Jadi kalau ada gangguan di jantung nanti LDH-nya akan meningkat. Begitu kiranya penjelasan saya tentang uji laboratorium. Terima kasih Mas Fadil. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan asam basa oleh Mbak Saskia. Terima kasih Mbak Tiara. Sini saya akan menjelaskan tentang asam basa. Asam yaitu suatu zat yang dapat memberikan ion H+ pada zat lain atau disebut sebagai donor proton. Biasanya asam baru melepas proton jika ada basa yang menerima proton yang dilepasnya. Asam ada dua, yaitu asam kuat, biasanya dengan cepat melepaskan ion H+ pada larutan, contoh HCl. Asam basa cenderung lebih sedikit untuk melepas ion H+, contohnya H2CO3. Basa adalah suatu zat yang menerima ion H+ dari zat lain, disebut sebagai akseptor proton. CO3 yang menerima ion hidrogen akan membentuk asam karbonat atau H2CO3. Yang merupakan basa penting itu protein-protein. Contohnya protein hemoglobin pada sel darah merah. Basa juga ada dua macam, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu lebih cepat bereaksi dengan H+, contohnya OH- dengan H+, sehingga membentuk H2O atau air. Kalau contoh basa lemah itu HCO3-. Kesetimbangan asam basa yaitu suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Kadar yang dipertahankan pada kesetimbangan asam basa biasanya pH 7,4 dan normalnya pH darah manusia itu antara 7,35 sampai 7,45. Pertahanan keseimbangan asam basa dapat mengoptimalkan proses metabolisme dan fungsi organ. Pada pH normal darah eteri 7,4, jika pH turun disebut asidosis dan jika pH-nya naik disebut alkaliosis. Pada pH darah vena dan cairan intrastetial sekitar 7,35. Batas rendah pH seseorang untuk hidup yaitu 6,8 dan batas atasnya 8,0. pH intraseluler biasanya sedikit rendah daripada pH plasma karena metabolisme selnya menghasilkan asam. Contohnya H2CO3. pH cairan intraseluler diperkirakan berkisar 6,0 dan 7,4. Kalau pH urin berkisar dari 4,5 sampai 8,0. Namun tergantung pada kondisi asam basa cairan ekstraselulernya. Untuk faktor yang mempengaruhi ada 3.
sistem dapar atau buffer, yaitu sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebih. Fungsinya untuk merubah perubahan pH yang disebabkan pengaruh asam Fidex dan asam organik. Jika pada sistem buffer tidak cukup untuk memperbaiki keseimbangan asam basa, nanti dilakukan pengontrolan lagi di dalam paru-paru. Yang kedua, sistem paru-paru itu memiliki respon cepat untuk perubahan kadar ion H+ pada darah dan rangsangan pada kemoreseptor dan pusat pernafasan. Pada paru, sistem di bawah kendali medula otak yang mengendalikan karbon dioksida. Paru-paru menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Yang ketiga, ada sistem ginjal. Regulasi ketidakseimbangan ion H+ secara lambat dengan mengkreasikan ion H dan menambahkan bikarbonat darah. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anoin asam non-volatil dan mengganti dengan HCO3-. Jadi untuk jangka panjang, kelebihan asam basa dikeluarkan melalui ginjal dan untuk jangka pendeknya dikeluarkan melalui paru-paru. Gangguan kesetimbangan. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat dan terjadi jika penyakit-penyakit dari saraf atau otot dada menyebabkan gangguan terhadap mekanisme pernafasan. Gejala pertama, sakit kepala dan rasa mengantuk. Jika gejalanya sudah memburuk, maka dapat kehilangan kesadaran dan koma. Biasanya diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan pH darah dan pengukuran karbon dioksida dari darah arteri. Yang kedua, ada alsidosis metabolik. Sering dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat, sehingga usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Penyebab asidosis metabolik adalah yang pertama, kelebihan produksi asam. Pada asidosis diabetik atau asidosis lakta, produksi asam dapat melebihi kemampuan ginjal untuk absorpsi dan H+. Yang kedua, kurangnya cadangan dapar. Kehilangan ion HCO3 yang terbuang percuma melalui ginjal atau usus menyebabkan hipokarbonatremia dan asidosis metabolik. Yang ketiga, kurangnya ekspresi asam. Terjadi pada penyakit ginjal kronik di mana ginjal gagal mengekspresikan asam yang diproduksi secara normal. Asidosis metabolik ringan bisa tidak menimbulkan gejala, namun biasanya penderita merasa mual, muntah, dan kelelahan. Pernafasan menjadi lebih dalam atau sedikit cepat. Sejalan dengan memburuknya asidosis, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk, semakin mual, dan mengalami kebingungan. Jika semakin memburuk, tekanan darah dapat turun, menyebabkan shock, koma, dan kematian. Diagnosis asidosis biasanya ditegakkan
berdasarkan hasil pengukuran pH darah yang diambil dari darah arteri. Untuk mengetahui penyebabnya, diketahui pengukuran kadar karbon dioksida dan bikarbonat dalam darah. Pengobatan asidosis metabolik tergantung pada penyebabnya. Sebagai contoh, diabetes dikendalikan dengan insulin atau keracunan diatasi dengan membuang bahan racun dari dalam darah. Yang alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dalam darah, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Alkalosis respiratik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal sekitar bibir dan wajah. Jika keadaan makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesedaran. Pengobatan diarahkan untuk memperbaiki ventilasi. Terus ada alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik terjadi pada seorang yang mengonsumsi terlalu banyak basa dari bahan-bahan seperti soda bikarbonat. Dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak. Penyebab utama alkalosis metabolik pertama menggunakan diuretik, tiazin, furosemid, dan asam etakrinat. Yang kedua, kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung. Yang ketiga, kelenjar adrenal yang terlalu aktif. Alkalosis metabolik dapat menyebabkan iritasi, otot berkedut, dan kejang otot, atau tanpa gejala. Dan terakhir ada pemeriksaan laboratorium, AGD atau analisis gas darah, suatu pemeriksaan melalui darah arteri yang dilakukan saat pemeriksaan AGD. Yang pertama ada pH, tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2, bikarbonat atau HCO3-, base excess atau BE, tekanan oksigen PO2, kadar oksigen O2, dan saturasi oksigen. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Saskia penjelasan tentang asam basanya. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Mirza tentang cairan dan elektrolit. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit. Air merupakan komponen terbesar dari tubuh manusia. Persentase cairan tubuh tergantung pada usia, jenis kelamin, dan derajat status gizi seseorang. 2/3 bagian merupakan cairan tubuh yang berada di dalam sel, disebut dengan cairan intraseluler, yaitu cairan yang terkandung di dalam sel. Sepertiganya berada di luar sel, yakni cairan ekstraseluler, mengelilingi dan dapat masuk ke dalam sel, membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel dari saluran pencernaan dan paru-paru. Kemudian mengangkat sampah bekas metabolisme ke paru-paru, hepar, ginjal untuk dibuang. Cairan yang bersirkulasi di seluruh tubuh dalam ruang cairan intrasel dan ekstrasel mengandung elektrolit. Elektrolit adalah senyawa di dalam larutan yang berdisosiasi menjadi partikel yang bermuatan ion positif atau negatif. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tekanan osmotik dan distribusi beberapa kompartemen cairan tubuh manusia adalah fungsi utama 4 elektrolit mayor. Yang pertama, natrium. Natrium adalah kation terbanyak dalam cairan ekstrasel. Ekskresi natrium terutama dilakukan oleh ginjal. Nilai rujukan kadar natrium pada serum bayi 134 sampai 150 mmol per liter.
Untuk anak dan dewasa 135 sampai 145 mmol per liter. Urin anak dan dewasa 40 sampai 220 mmol atau 2/24 jam. Cairan cerebrospinal 136 sampai 150 mmol per liter. Feses kurang dari 10 mmol per hari. Yang kedua yaitu kalium. Sekitar 90% jumlah kalium dalam tubuh berada di dalam cairan intrasel. Kalium dikeluarkan dari tubuh melalui traktus gastrointestinal kurang dari 5%. Kulit dan urin mencapai 90%. Nilai rujukan kalium serum pada serum bayi 3,6 sampai 5,8 mmol per liter. Serum anak 3,5 sampai 5,5 mmol per liter. Serum dewasa 3,5 sampai 5,3 mmol per liter. Urin anak 17 sampai 57 mmol per 24 jam. Urin dewasa 40 sampai 80 mmol per 24 jam. Cairan lambung 10 mmol per liter. Yang ketiga yaitu klorida. Klorida merupakan anion utama dalam cairan ekstrasel. Untuk nilai rujukan klorida, serum bayi baru lahir 94 sampai 112 mmol per liter. Serum anak 98 sampai 105 mmol per liter. Serum dewasa 95 sampai 105 mmol per liter. Keringat anak kurang dari 50 mmol per liter. Keringat dewasa 60 mmol per liter. Urin 110 sampai 250 mmol per 24 jam. Untuk feses 2 mmol per 24 jam. Selanjutnya, gangguan keseimbangan cairan tubuh. Yang pertama, pada gangguan keseimbangan natrium. Yang pertama ada hiponatremia, yaitu kehilangan natrium klorida pada cairan ekstrasel atau penambahan air yang berlebihan pada cairan ekstrasel akan menyebabkan penurunan konsentrasi natrium plasma. Yang kedua, hipernatremia, yaitu peningkatan konsentrasi natrium plasma karena kehilangan air dan larutan ekstrasel, atau dehidrasi hiperosmotik pada diabetes insipidus atau karena kelebihan natrium dalam cairan ekstrasel. Yang kedua, gangguan keseimbangan kalium. Yang pertama ada hipokalemia. Penyebabnya yang pertama ada asupan kalium kurang, pengeluaran kalium berlebihan, kalium masuk ke dalam sel. Yang kedua, hiperkalemia dapat disebabkan oleh keluarnya kalium dari intrasel ke ekstrasel, berkurangnya ekspresi kalium melalui ginjal. Yang ketiga, gangguan keseimbangan klorida. Yang pertama ada hipoklorinemia, terjadi jika pengeluaran klorida melebihi pemasukan. Dapat terjadi pada gangguan yang berkaitan dengan retensi bikarbonat. Yang kedua, hiperklorinemia, terjadi jika pemasukan melebihi pengeluaran pada gangguan mekanisme homeostasis dari klorida. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan patologi klinis tentang liver, ginjal, endokrin dan penyakit metabolik, neuromuskular disorder, jantung, asam basa, cairan dan elektrolit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.